Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertata maya pada hari ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Amin. Di sini saya Nur Syifaul Fauzia sebagai moderator kelompok 5 akan mengarahkan jalan presentasi yang akan kami bahas dengan judul materi yakni difusi, penyebaran manusia dan penyebaran budaya. Adapun anggota kelompok 5 yakni yang pertama Yosua Rivaldi, yang kedua Martin Ohawa, yang ketiga Sylvie Ajeng Maharani, yang keempat Luciwal Faziah, dan yang terakhir Naila Zamrudia. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pengertian difusi. Difusi adalah peristiwa penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain dan merupakan proses penyebaran berbagai unsur pembentukan kebudayaan baik berupa ide, keyakinan, dan lain sebagainya. Selamat pagi untuk kita semua. Atas nama Martin Ohawa, NPM 220100430074, saya akan membacakan dua macam difusi. Satu, difusi antar masyarakat merupakan difusi unsur kebudayaan antar individu atau golongan dalam masyarakat yang mempengaruhi beberapa faktor seperti adanya pengakuan unsur budaya tersebut memiliki banyak kegangguan. Dua, difusi antara masyarakat ialah difusi unsur kebudayaan dari satu masyarakat dan ke masyarakat yang lain. Sekian dan terima kasih. Saya Yosua Rivaldi dengan NPM 220100430073. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran budaya. Penyebaran kebudayaan adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain atau suatu masyarakat ke masyarakat lain. Penyebaran budaya dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu yang pertama simbiotik, yang kedua penetrasi damai, yang ketiga penetrasi paksa. Selanjutnya contoh penyebaran budaya. Yang pertama dalam bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi dan simbol interaksi dalam masyarakat. Contoh difusi dalam bidang bahasa misalnya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang kedua dalam kepercayaan. Secara umum dalam kepercayaan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia kuno sangat kuat. Misalnya zaman kuno Indonesia sebelum Islam datang ke Indonesia. Kebanyakan orang memeluk agama Hindu-Buddha, animisme dan dinamisme. Perkenalkan, nama saya Naila Zamrudia dengan NPM 22010004300075. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran manusia. Ilmu paleoantropologi memperkirakan bahwasannya makhluk manusia ada di daerah tertentu di muka bumi, yaitu daerah sabana tropikal di Afrika Timur. Sedangkan sekarang makhluk itu menduduki hampir seluruh muka bumi ini dalam segala macam lingkungan iklim. Hal itu hanya dapat dibuktikan dengan adanya proses pembiakan dan gerak penyebaran atau migrasi-migrasi yang disertai dengan proses penyesuaian atau adaptasi fisik dan sosial budaya dari makhluk manusia dalam jangka waktu beratus-ratus ribu tahun lamanya sejak zaman purba. Selanjutnya, ditinjau secara lebih teliti, maka kita dapat membayangkan berbagai macam sebab dari migrasi-migrasi itu. Ada hal-hal yang menyebabkan migrasi yang lambat dan otomatis. Ada pula peristiwa-peristiwa yang menyebabkan migrasi cepat dan mendadak. Migrasi yang lambat dan otomatis adalah sejajar dengan perkembangan dari makhluk manusia yang rupa-rupanya selalu membanyak jumlahnya sejak masa timbulnya di muka bumi hingga sekarang. Dalam proses evolusi serupa itu, makhluk manusia seolah-olah selalu memerlukan tempat-tempat yang baru di muka bumi. Perkenalkan, nama saya Sylvie Ajeng Maharani dengan NPM 2201
0004300077. Di sini saya akan menerangkan tentang dampak negatif dan dampak positif dari difusi. Yang pertama adalah dampak negatif dari difusi. Difusi kebudayaan dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, nilai sakral suatu dogma telah bergeser. Demikian juga halnya dengan mitos dan kepercayaan. Kejujuran telah berubah menjadi manipulasi dan keserakahan. Kapitalisme sudah mulai merambah hingga pelosok negeri. Yang kedua adalah dampak positif difusi. Melalui difusi kebudayaan, cakrawala diperluas dan orang menjadi lebih kaya secara budaya. Terjadinya pencampuran budaya dunia melalui berbagai etnis, agama, dan kebangsaan semakin meningkat dengan komunikasi, transportasi, dan teknologi yang semakin canggih.